Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Pemrograman CAI Model Simulasi. Yang pertama, standar kompetensi. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, materi. Yang pertama, standar kompetensi. Standar kompetensi dan kompetensi dasar. Memanfaatkan teori dan konsep program CAI simulasi kepentingan pembelajaran. Yang kedua, kompetensi dasar, yaitu memahami dan menerapkan teori dan konsep program CAI simulasi. Yang kedua, membaca flowchart program CAI simulasi. Yang ketiga, mengidentifikasi tahapan pemrograman program CAI simulasi. Yang terakhir, mendesain program CAI simulasi. Selanjutnya, tujuan. Tujuannya, setelah membaca materi ini, pembaca diharapkan dapat yang pertama, memahami dan menerapkan teori dan konsep program CAI simulasi. Yang kedua, membaca flowchart program CAI simulasi. Terus yang ketiga, mengidentifikasi tahapan pemrograman program CAI simulasi. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu konsep dasar CAI model simulasi. Konsep dasar CAI model simulasi yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu pengertian daripada CAI, yaitu Computer Assisted Instruction, merupakan program yang populer pada era 60-an yang merupakan awal perkembangan komputer dan pemanfaatannya untuk mengembangkan model pembelajaran, khususnya model belajar terprogram. Yang kedua, model simulasi adalah model pembelajaran yang menampilkan materi pelajaran yang dikemas dalam bentuk simulasi pembelajaran, dalam bentuk animasi yang menjelaskan konten secara menarik, hidup dan memadukan unsur teks, gambar, audio, gerak, dan paduan warna yang serasi dan harmonis. Dari sudut inovasi pembelajaran, belum begitu banyak yang menyentuhnya. Demikian pula peran guru dan pendidikan di era sekarang masih belum banyak yang memanfaatkan CAI dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Pembelajaran CAI model simulasi. Pada dasarnya, metode simulasi dalam CAI merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana yang sebenarnya dan berlangsung dalam suasana tanpa resiko. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa penekanan model simulasi ini adalah penyajian sebuah proses terjadinya sesuatu peristiwa atau prosedur pengerjaan sesuatu kepada peserta didik. Model simulasi terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu fisik, situasi, prosedur, dan proses, di mana masing-masing kategori tersebut digunakan sesuai kepentingan tertentu. Secara umum, tahapan materi program CAI model simulasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, penyajian informasi, di mana penyajian informasi terbagi menjadi 2 simulasi, yaitu simulasi 1 dan simulasi 2. Yang terakhir, penutup. Simulasi berbasis komputer berorientasi pada upaya dalam memberikan pengalaman nyata kepada siswa melalui peniruan suasana. Secara sederhana, pola-pola pengoperasiannya sebagai berikut. Pertama, komputer menyajikan materi simulasi. Kedua, siswa menyimak proses simulasi materi pelajaran. Yang ketiga, melanjutkan atau mengulangi tahapan simulasi sebelumnya. Yang keempat, siswa bertanya dan guru memberikan respon jawaban. Yang kelima, pemberian feedback tentang respon. Yang keenam, pengulangan materi. Dan yang terakhir, pemberian kesimpulan. Materi ketiga yaitu tentang flowchart CAI model simulasi.
Flowchart CAI model simulasi merupakan penuangan dialog ke dalam program, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya didahului dengan penyusunan rancangan dalam bentuk bagian alir atau flowchart, baik berupa gambaran umum maupun dalam bentuk sedikit lebih terperinci. Flowchart atau bagian alir adalah suatu bagian yang berisi simbol-simbol grafis yang menunjukkan arah aliran kegiatan dan data-data yang dimiliki program sebagai suatu proses eksekusi. Simbol-simbol yang digunakan membuat bagan alir mempunyai arti tertentu yang telah dibakukan secara internasional, sehingga sebuah bagan alir dapat dibaca oleh semua programmer dan dapat diimplementasikan ke dalam program menggunakan bahasa yang dikuasainya. Bentuk-bentuk yang digunakan dalam flowchart yang pertama, lingkaran kecil, yaitu menggambar langkah awal dan akhir program atau start dan finish. Yang kedua, jajar genjang, itu menggambarkan interaksi input-output. Yang ketiga, belah ketupat, menggambarkan pengambilan keputusan atas pilihan. Yang keempat, persegi panjang, menggambarkan proses pengelolaan informasi. Dalam flowchart terdapat dua macam proses terstruktur dasar, yaitu yang pertama, pilihan berkondisi. Pemilihan berkondisi dalam model simulasi ini adalah pemilihan langkah berikutnya yang ditentukan atas suatu kondisi. Jika kondisi terpenuhi, maka proses berlanjut. Jika tidak, proses menempuh alternatif lain. Hal ini diungkap melalui pernyataan if then atau if then else. Contoh flowchart segmen proses pemilihan model simulasi dapat kita lihat gambarnya sendiri. Yang kedua, dalam flowchart terdapat dua macam khusus, yaitu proses pengulangan. Proses pengulangan berlangsung atas jumlah pengulangan yang ditetapkan saat program ditulis atau ditetapkan kemudian saat program dijalankan. Ini diungkapkan melalui pernyataan repeat, until, for, do, atau while, dan do. Contoh flowchart segmen pengulangan model simulasi dapat kita lihat gambar di bawah ini. Materi keempat yaitu tentang langkah-langkah produksi CAI model simulasi. Sebelum kita melangkah ke proses produksi, terlebih dahulu kita harus membuat perencanaan produksi, antara lain analisis materi untuk disimulasikan, mengembangkan RPP sesuai pokok materi, flowchart, program pembelajaran CAI simulasi, mengembangkan storyboard, program CAI model simulasi. Proses produksi. Setelah membuat perencanaan pengembangan program CAI simulasi, langkah selanjutnya yang harus ditempuh yaitu proses produksi. Disinilah seorang programmer program pembelajaran harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghasilkan program yang layak dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Pada tahap proses produksi program CAI simulasi, kita harus memperhatikan tahapan model simulasi yang terdiri dari: pertama, pengenalan meliputi judul program. Yang kedua, objektivitas penyajian. Yang ketiga, petunjuk direction. Yang keempat, penyajian informasi. Yang kelima, panjang teks penyajian. Yang keenam, grafik dan animasi, warna dan penggunanya, pengajaran prompt, dan yang terakhir penutup. Yap, pengertian daripada objektivitas penyajian. Pada bagian ini disajikan tujuan umum dan tujuan khusus dari materi program yang Anda rancang. Yang kedua, penunjuk, yaitu atau direction. Penunjuk yang berisi informasi cara menggunakan program yang Anda buat
diusahakan agar dapat membantu siswa mengoperasikan program tersebut. Yang keempat, penyajian informasi. Model penyajian atau model presentasi simulasi merupakan bentuk penyajian informasi atau materi yang Anda buat. Model umum dari penyajian informasi biasanya mempergunakan informasi visual selain teks seperti gambar, grafik, foto, dan image yang dianimasikan. Panjang tes penyajian dalam program yang Anda buat harus benar-benar diperhatikan karena akan mempengaruhi kualitas program tersebut. Setiap presentase harus sesingkat mungkin untuk memberikan frekuensi interaksi siswa. Selain itu, Anda juga harus memperhatikan keseimbangan antara teks yang disajikan dan kemampuan monitor untuk menyajikannya. Grafik dan animasi. Pembuatan grafik dan animasi dalam program ditujukan untuk menambah pemahaman siswa terhadap materi dan fokus informasi pada materi yang disajikan. Grafik dan animasi sangat efektif untuk menambah sistem belajar dengan komputer. Warna dan penggunaannya sangat berhubungan dengan presentasi grafik. Seperti halnya grafik, warna dapat digunakan secara efektif untuk sistem belajar. Penggunaan warna yang sesuai akan berguna untuk menarik perhatian dan memfokuskan siswa. Warna harus berfungsi sebagai acuan, bukan sebagai bagian yang diutamakan dalam proses pembelajaran. Penggunaan warna pada program simulasi harus konsisten dengan penggunaan yang umum di lingkungan sekitar. Pengajaran prompt atau acuan digunakan untuk memandu siswa dan memberikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan siswa. Yang terakhir, penutup. Penutupan simulasi dilengkapi dengan ringkasan tentang informasi pelajaran. Ringkasan dapat berupa poin-poin utama atau sebuah paragraf tentang tujuan pembelajaran. Ya, itulah tadi pemaparan dari materi kami, yaitu kelompok 7 atas nama Novianti, Syafaat, Jumardin, dan Jufrin.